Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyaputra. Dan nama saya Muhammad Ismail. Nama saya Muhammad Azharul Fikri. Nama saya Muhammad Asraful Musta'an. Nama saya Muhammad Rian Yulianto. Di sini kami akan menjelaskan tentang formasi sepak bola 4-4-2. Penjelasan mengenai formasi sepak bola 4-4-2. Setiap tim yang memainkan sepak bola tentu memiliki strategi atau formasi tersendiri. Formasi merupakan senjata yang digunakan oleh pelatih untuk menjalankan strategi dalam menghadapi tim lawan. Ada banyak macam-macam formasi dalam olahraga sepak bola, salah satunya adalah formasi 4-4-2. Pada formasi 4-4-2, menggunakan 4 pemain bertahan, 4 pemain tengah, dan 2 penyerang. 4 pemain bertahan diisi oleh 2 bek sayap, kiri, kanan, dan 2 bek tengah. Kemudian pada 4 pemain tengah biasanya diisi 2 gelandang tengah dan 2 gelandang kanan dan kiri. Adapun 2 penyerang biasanya diisi 1 striker murni dan 1 second striker. Akan tetapi, ada pula pelatih yang memasang 2 striker murni maupun 2 second striker di depan. Dalam sepak bola sistem permainan 4-4-2 lebih menekankan pada keseimbangan antara pertahanan dan penyerangan. Untuk pola penyerangan formasi 4-4-2 sendiri lebih terfokus pada serangan yang dilakukan oleh pemain samping, yakni gelandang kanan, kiri, atau sayap. Pemain berposisi tersebut bertugas untuk memberikan bola kepada striker yang siap menerima bola di depan. Kemudian, 2 gelandang tengah dituntut untuk berusaha menutupi kekosongan sisi lapangan. Selain itu, posisi fullback atau bek sayap tidak hanya bertugas menjaga lini pertahanan, tetapi juga dituntut bisa membantu serangan dari sisi lapangan. Posisi dan peran masing-masing pemain. Yang pertama, ada penjaga gawang. Penjaga gawang atau kiper adalah pemain yang posisinya berada di barisan pertama. Sebagai lapisan terakhir dari pertahanan suatu tim, kiper merupakan orang pertama dalam suatu serangan. Dalam permainan sepak bola, seorang penjaga gawang memiliki 4 peran atau tugas utama, yaitu menyelamatkan, membersihkan, mengarahkan pertahanan, dan mendistribusikan bola. Yang kedua, adalah pemain bertahan. Pemain bertahan atau back adalah pemain yang menduduki posisi di daerah belakang dan berperan dalam membantu kiper atau penjaga gawang untuk mencegah terjadinya gol. Salah satu tugas seorang back adalah menjaga dan melindungi kiper ketika menguasai bola. Sehingga para pemain bertahan ini harus menganggap seorang kiper sebagai pemain penting yang tidak boleh sampai didekati oleh pemain penyerang dari tim lawan. Terdapat 2 macam back dalam formasi 4-4-2, yaitu center back, back tengah. Dalam sebuah formasi sepak bola yang mempunyai 4 orang back, back tengah adalah 2 orang back yang posisinya berada di tengah. Fungsi dari back tengah adalah sebagai penjaga daerah tengah pertahanan. Para pemain back tengah biasanya selalu berada di bagian belakang dari formasi, bersama dengan kiper untuk mencegah terjadinya gol. Wingback, back sayap. Wingback adalah fullback yang bisa bergerak maju sampai ke gawang tim lawan. Back sayap terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu left back, LB, yang diposisikan di daerah sayap kiri, dan right back, RB, yang bertugas di daerah sayap kanan. Wingback ditugaskan sebagai penjaga di daerah pertahanan sayap dan sesekali bertugas untuk maju membantu serangan tim dari daerah sayap dengan memberikan serangan dukungan atau dengan memberikan umpan kepada pemain penyerang. Yang ketiga, adalah gelandang. Gelandang pemain tengah adalah pemain yang diposisikan di antara para bek dan penyerang. Tugas seorang gelandang adalah menghubungkan antara bek dan penyerang.
yaitu mencegah agar serangan lawan tidak sampai ke pertahanan dan menggiring bola sampai ke depan untuk diberikan kepada penyerang ketika tim dalam mode penyerangan. Dalam formasi 4-4-2 biasanya gelandang dibagi menjadi dua macam, yaitu gelandang tengah. Gelandang tengah adalah pemain yang diposisikan sesuai dengan namanya, yaitu di tengah lapangan. Beberapa tugas dari gelandang tengah diantaranya adalah menjaga sektor tengah dalam permainan, mengatur ritme dari permainan, terkadang membantu pertahanan, baik di tengah maupun di sayap, membuat peluang untuk striker, dan menghentikan serangan lawan. Gelandang sayap adalah pemain tengah atau gelandang yang posisinya di sisi lapangan. Peran para pemain sayap hampir sama dengan gelandang serang. Yang membedakan adalah mereka bertugas di wilayah sisi lapangan, baik di kanan maupun di kiri. Yang keempat adalah penyerang. Penyerang adalah pemain yang posisinya paling dekat dengan gawang lawan, dan tugas utamanya yaitu menciptakan gol. Dalam menjalankan tugasnya, pemain penyerang tidak mesti melakukan banyak pergerakan seperti halnya bek dan gelandang. Tapi, ketika teman timnya memberikan bola, dia harus bisa mengubahnya menjadi gol. Kelebihan dan kekurangan pada formasi 4-4-2. Dalam formasi 4-4-2 memiliki keunggulan, yaitu lapangan tengah akan mudah dikuasai tim, penyerangan akan mudah terorganisir, pertahanan akan sulit ditembus. Keseimbangan antara pertahanan dan penyerangan. Namun demikian, formasi ini juga memiliki kelemahan, yakni tidak ada gelandang bertahan sebagai pemutus serangan lawan. Sekian video penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyaputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyaputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.